Perbatasan Israel-Gaza mendadak berubah jadi lahan pemakaman massal. Dalam satu malam penuh kobaran api, 4.000 tentara Israel yang berjaga di jalur perbatasan tewas seketika setelah dihantam bombardir Iran. 8 jet tempur canggih milik Teheran meluncur dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan rentetan rudal dan bom presisi yang langsung mengoyak barisan militer Israel. Pos penjagaan yang selama ini jadi simbol dominasi Zionis kini hanya menyisakan kawah hitam, serpihan tubuh, dan bau mesiu bercampur debu. Israel sebelumnya dengan penuh percaya diri memperluas wilayahnya hingga menembus masuk ke Gaza. Namun langkah itu ternyata seperti menggali kuburan sendiri. Ribuan tentaranya yang katanya tak terkalahkan justru tumbang hanya dalam beberapa menit seperti pion catur yang disapu tangan lawan. Tidak ada peringatan, tidak ada kesempatan melawan. Yang tersisa hanyalah keheningan mencekam setelah suara ledakan bergemuruh. Ironisnya, tentara yang dipuji sebagai barisan elit kini berubah jadi barisan obit. Israel yang sering menyombongkan Iron Dome sebagai perisai kebal, kini seolah memiliki Iron Tomb, kuburan besi yang menutup rapat ribuan tentaranya. Alih-alih melindungi rakyatnya, teknologi itu tidak lebih dari dekorasi mahal yang gagal menahan amukan langit. Serangan ini bukan sekadar kehilangan ribuan prajurit, tapi juga pukulan telak bagi wibawa militer Israel. Dunia menyaksikan dengan mata terbuka bagaimana pasukan yang selama ini dianggap agresor utama kawasan kini berubah jadi statistik kematian tercepat di Timur Tengah. Bayangkan, 4.000 nyawa lenyap dalam hitungan jam, sebuah angka yang bahkan sulit ditutupi dengan propaganda media mereka. Bagi Iran, ini bukan sekadar operasi militer, melainkan pesan keras, jangan main api di halaman orang lain jika tidak siap terbakar hidup-hidup. Dan bagi Israel, pelajaran pahit ini menegaskan bahwa arogan memperluas wilayah dengan kekerasan hanya akan berujung pada tumpukan jasad tentaranya sendiri. Serangan Iran terjadi cepat dan terkoordinasi. 8 jet tempur milik Iran masuk ke wilayah udara dekat Gaza dengan ketinggian rendah untuk menghindari deteksi awal. Begitu masuk ke radar Israel, sistem pertahanan Iron Dome seharusnya merespons, tapi kenyataannya tidak ada satupun rudal pencegat yang berhasil ditembakkan. Teknologi yang dibangga-banggakan itu lumpuh total, lebih mirip mainan mahal daripada perisai pertahanan. Dalam gelombang pertama, rudal-rudal Iran menghantam barak utama pasukan Israel. Bangunan yang menampung ratusan tentara langsung rata dengan tanah. Gelombang kedua mengincar bunker bawah tanah. Ledakan besar menutup akses keluar, menjadikan puluhan tentara yang bersembunyi di dalamnya mati terperangkap. Gelombang ketiga menghajar kendaraan lapis baja, artileri berat, dan pos komunikasi. Hasilnya, komando Israel di garis depan terputus total. Pasukan di lapangan kehilangan arahan seperti ayam tanpa kepala yang hanya bisa panik. Selama lebih dari 20 menit, jet Iran bergantian meluncurkan rudal. Tentara Israel yang berjaga tidak punya peluang melakukan perlawanan. Senjata anti pesawat ditembakkan secara sporadis, tapi tidak ada satupun yang mengenai target. Serangan balasan mereka lebih mirip kembang api gagal, sementara jet Iran tetap mulus bermanuver. Jumlah korban langsung membengkak. Dari sekitar 5.000 tentara yang ditempatkan di jalur perbatasan, 4.000 tewas di tempat, sisa 1.000 orang terluka parah atau kabur meninggalkan posisi. Evakuasi kacau, ambulans militer tidak cukup, dan helikopter yang coba masuk untuk menyelamatkan pasukan malah mundur karena wilayah sudah dikuasai penuh oleh jet Iran. Kerugian Israel tidak hanya soal korban jiwa, persenjataan berat senilai ratusan juta dolar ikut hancur. Pos perbatasan yang dibangun selama bertahun-tahun rata dengan tanah. Israel yang biasanya tampil garang di media, kini tidak lebih dari negara dengan reputasi militer compang-camping. Serangan ini memperlihatkan kelemahan besar Israel. Sistem pertahanan gagal, pasukan di garis depan tidak disiplin, dan koordinasi antara komando pusat dengan pasukan lapangan hancur. Negara yang selama ini menyombongkan diri sebagai yang terkuat di Timur Tengah, dipermalukan hanya oleh 8 jet tempur. Pesan Iran jelas, mereka bisa menyerang kapan saja dengan biaya jauh lebih murah dibanding kerugian yang ditanggung Israel. Dan kini, Israel harus menghadapi kenyataan bahwa ribuan tentaranya bukan lagi aset militer, tapi hanya statistik kematian yang membuat dunia terkejut. Ekspansi Israel ke Gaza awalnya digembar-gemborkan sebagai langkah strategis. Pemerintah Israel mengklaim pasukan mereka ditempatkan di jalur perbatasan untuk menjaga keamanan. Faktanya, ribuan tentara ditempatkan bukan sekadar berjaga, tapi untuk memperluas kontrol wilayah, mendirikan pos baru, dan menekan pergerakan warga Gaza.
Dengan kata lain, Israel tidak sedang menjaga perbatasan, tapi sedang menginjak tanah orang lain. Pasukan yang dikirim berjumlah besar, mencapai 5.000 tentara lengkap dengan kendaraan lapis baja, artileri, dan logistik jangka panjang. Mereka membangun barak permanen, bunker, dan pos komunikasi. Rencana itu jelas, bukan sementara, tapi menancapkan kekuatan Israel lebih dalam di wilayah Gaza. Arogansi semacam ini sudah jadi kebiasaan, karena Israel terbiasa merasa bisa memperluas tanah dengan senjata. Namun semua rencana itu justru berbalik arah setelah Iran masuk dengan serangan besar. Barak-barak yang baru selesai dibangun luluh lantak. Kendaraan lapis baja yang dipamerkan hancur seperti kaleng bekas. Bunker yang disebut tahan ledakan justru berubah jadi kuburan massal. Ekspansi yang dikira jadi titik kuat Israel malah jadi lokasi pembantaian ribuan tentaranya sendiri. Korban mencapai 4.000 orang, mayoritas dari pasukan baru yang ditempatkan di sana. Ironis, pasukan yang dikirim untuk memperluas wilayah justru tidak sempat memperluas nafas terakhirnya. Sisa yang selamat pun tidak bisa kembali dengan hormat, melainkan pulang dalam keadaan kacau, mental runtuh, dan banyak yang harus dirawat akibat luka serius. Kerugian Israel di Gaza bukan hanya jumlah korban, tapi juga kegagalan total strategi militer. Semua pos yang dibangun kini rata dengan tanah. Jalur perbatasan yang seharusnya jadi simbol kekuatan malah berubah jadi bukti kelemahan. Daripada disebut ekspansi militer, hasilnya lebih cocok disebut operasi bunuh diri massal. Efek politiknya juga besar. Dunia melihat bagaimana Israel yang selalu berani masuk wilayah Gaza dengan alasan keamanan, kini malah mempermalukan dirinya sendiri. Media internasional memberitakan jumlah korban yang tidak masuk akal untuk pasukan yang katanya paling elit. Alih-alih menunjukkan dominasi, Israel justru terlihat seperti pemain amatiran yang tersandung oleh kesalahan sendiri. Ekspansi ini seharusnya memperkuat posisi Israel di Gaza, nyatanya malah membuka peluang Iran untuk memberi pukulan telak. Dan sekarang, ekspansi itu tinggal jadi catatan sejarah pahit. Ribuan tentara Israel mati di tanah yang bahkan bukan milik mereka. Setelah serangan yang menewaskan 4.000 tentaranya, Israel langsung bergerak cepat. Pemerintah Zionis menggelar konferensi pers darurat, menuduh Iran melakukan agresi brutal. Perdana Menteri Israel tampil dengan wajah tegang, mencoba meyakinkan dunia bahwa negaranya adalah korban. Masalahnya, sulit meyakinkan orang kalau yang mati justru tentara yang lagi duduk manis di tanah orang lain. Israel membawa kasus ini ke PBB. Delegasi mereka berpidato panjang soal terorisme Iran dan ancaman terhadap stabilitas kawasan. Namun banyak negara anggota menanggapi dengan dingin. Beberapa diplomat bahkan menahan tawa, karena bagaimana mungkin Israel yang selama ini menyerang Gaza tiba-tiba mengaku sebagai pihak yang dizalimi? Respons negara-negara besar beragam. Amerika Serikat seperti biasa mencoba pasang badan dengan menyalahkan Iran, tapi dukungan mereka kali ini goyah karena angka korban terlalu besar dan sulit ditutupi. Uni Eropa justru mendorong penyelidikan independen. Rusia dan Tiongkok menuding Israel sendiri yang memicu konflik dengan ekspansi wilayahnya. Singkatnya, di panggung internasional Israel terlihat bukan sebagai korban, tapi sebagai pelaku yang kena batunya. Sementara itu, Iran tetap tenang. Pemerintah Teheran hanya mengeluarkan pernyataan singkat bahwa serangan itu adalah tindakan balasan yang sah terhadap agresi Israel di Gaza. Tidak ada pidato panjang, tidak ada drama. Hanya satu pesan jelas, kalau kalian masuk tanah orang lain, jangan kaget kalau kalian keluar dalam kantong mayat. Media global ramai memberitakan. Beberapa headline langsung menyebut serangan ini sebagai kekalahan terbesar militer Israel dalam sejarah modern. Foto-foto puing barak, kendaraan terbakar, dan kantong jenazah membuat klaim Israel soal kekuatan militer tak tertandingi terlihat seperti lejucon buruk. Dunia menyaksikan bahwa Israel tidak sekuat narasi yang mereka jual. Reaksi publik juga keras. Di banyak negara, masyarakat menganggap ini sebagai titik balik. Mereka melihat Israel bukan lagi agresor yang ditakuti, tapi pihak yang bisa dipukul mundur dengan mudah. Bagi lawan-lawannya, serangan Iran menjadi bukti nyata bahwa dominasi Israel bisa dipatahkan. Israel yang biasanya tampil garang, kali ini justru terlihat seperti anak kecil yang kalah main bola lalu lari mengadu ke guru. Bedanya, kalau anak kecil cuma bengkak di lutut, Israel pulang dengan ribuan kantong jenazah. Setelah serangan yang menewaskan 4.000 tentara Israel, dampaknya mulai terasa di semua lini. Infrastruktur militer yang baru dibangun rata dengan tanah, pos-pos perbatasan hancur, dan moral pasukan Israel jatuh bebas.